Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bertemu dengan saya Dede Siswandi dalam mata kuliah evaluasi pembelajaran pada pertemuan yang kelima. Kali ini kalian akan belajar tentang pengembangan tes tertulis. Ini sudah mulai mengarah kepada kemampuan kalian dalam membuat alat evaluasi berupa tes dan non-tes. Pertemuan kali ini lebih spesifik lagi. Kalau pertemuan 1, 2, 3, 4 bersifat general. Nah, pertemuan kali ini bersifat khusus. Artinya kalian akan diberi kemampuan, diberi pemahaman tentang bagaimana menulis tes tertulis berupa tes urian dan berupa tes pilihan ganda. Seperti saya jelaskan barusan bahwa tes tertulis itu ada 3 macam. Tes urian, tes isian singkat, dan tes pilihan ganda. Walaupun secara istilah kalau dalam bahasa Inggris mungkin pernah dengar dari penjelasan sebelumnya itu juga kurang tepat. Tapi tidak apa-apa lah, sekali lagi kalau istilah forget it, itu dia tidak penting. Yang penting kalian bisa membuat alat ukur berupa tes yang valid dan reliable. Sebelum kita membuat alat ukur berupa tes dan non-tes, ada yang harus kita perhatikan. Karena kita tidak bisa langsung buat satu alat ukur tes. Tes itu diambil dari indikator. Indikator diambil dari kompetensi dasar. Jadi kompetensi dasarnya apa? Nah, di sini kalau kompetensi dasar artinya kemampuan minimal yang harus dikuasai peserta didik setelah mempelajari materi pembelajaran tertentu sesuai dengan kurikulum yang dicanangkan oleh satuan pendidikan. Jadi itu jadi kemampuan dasar. Ya, kompetensi dasar diambilnya dari materi, ya. Kemudian indikator diambil dari kompetensi dasar. Jadi kemampuan apa yang harus dimiliki kemudian diterangkan dalam indikator. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut supaya tidak ngambang. Kelihatannya masih belum jelas karena belum saya terangkan hubungan antara kompetensi dasar dengan indikator. Oke, ini yang dimaksud indikator. Jadi indikator saya jelaskan dulu secara umum. Kalau misalnya kompetensi dasarnya adalah melihat siswa atau lawan jenis yang cantik atau cakep. Indikatornya apa? Cakep atau cantik itu indikatornya apa? Misalnya hidung mancung, kulit mulus, rambut terurai, dan sebagainya. Nah, jadi pertanyaannya itu harus mengacu kepada indikator. Jadi kompetensi dasar tentang orang cantik misalnya, membahas orang cantik. Misalnya siswa bisa membedakan antara orang cantik yang tidak cantik. Indikator cantik itu seperti apa? Itu maksudnya. Kalau dalam pembelajaran,
misalnya matematik, kemudian kita akan kalau di SMA itu ada namanya statistik. Nah, sekarang statistik itu indikatornya apa? Misalnya bahasnya tentang desil atau persentil. Indikator anak menguasai persentil itu seperti apa? Anak menguasai desil itu seperti apa? Jadi indikatornya harus jelas, ya. Baru kita bisa membuat soal berupa tes tertulis, bisa berupa uraian atau bisa berupa tes pilihan ganda. Ya, kemudian ciri indikator itu ada namanya memuat kata kerja operasional. Itu terutama dalam uraian. Kalau dalam pilihan ganda tidak terlihat ya jelas kata operasional. Tapi kalau dalam tes uraian, kata kerja operasional dalam ilmu sosial terutama, ya, dalam ilmu eksak matematika juga ada, ya, tapi rata-rata paling kata kerja operasionalnya misalnya hitunglah. Kalau dalam sosial, dalam PKN misalnya ya banyak, jelaskanlah, bandingkanlah, misalnya itu kata kerja operasional. Nah, kata kerja operasional yang dimaksud adalah kata kerja operasional yang biasa digunakan oleh taksonomi Bloom. Nah, di situ ada kata kerja operasional yang sesuai dengan tingkat kemampuan anak. Ada C1, ada C2, C3, C4, C5, dan C6. Nanti kalau HOTS itu namanya High Thinking Order Skill, itu biasanya mulai C3 sampai C6. Sekali lagi, kalau matematika yang Anda pelajari, mahasiswa yang dari IKIP Gunung Sitoli, jangan khawatir, matematika itu minimal C3 sampai C6, tidak ada C1. Mana pernah ada matematika C1? Misalnya, sebutkan rumus persentil dalam statistik, sebutkan rumus regresi kalau dalam SMA, ya, tidak ada yang seperti itu. Paling disuruh ngitung angkanya seperti ini, desilnya seperti apa, desil 1, desil 2, persentil 1, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, seperti apa. Kemudian dikasih angka, kemudian limit dan tertentu dalam diferensial, salah satu pelajaran dari kalkulus, seperti itu. Jadi dalam matematika itu jangan khawatir, Anda tidak terlalu banyak harus menghafalkan atau mengetahui kata kerja operasional. Kalau dalam ilmu sosial, salah satu seperti PKN, humaniora, sosial humaniora, itu perlu menghafalkan